Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita di pagi hari ini. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami juga selalu berdoa kepada Allah Bapa di surga, kiranya saudara-saudari segera diberikan kesembuhan dan kekuatan. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 17 yang berbunyi, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dalam bahasa Batak. Tangkas dohuboto alit bantaku hodo namunguji roha jala sinton doloma niroham. Dibayani saluhutna unsian sinatuk nirohaku ubayna mangaringgas ahu margugu. Tole dahut bangsomu napungu duison nunga buida marlas niroha mangaringkas margugu tuho. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti mengenal siapa Daud. Daud adalah salah satu tokoh terbesar yang begitu besar di dalam Alkitab, di mana dia yang begitu mengasihi Tuhan. Ratusan pasal yang termuat di dalam kitab Mazmur ini adalah sebagai bukti bahwa dia begitu akrab dan sangat akrab dengan Tuhan dan mengasihi dia dengan segenap hatinya. Selain itu, bukti lain betapa Daud sangat mengasihi Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Ia dengan penuh sukacita dan sukarela serta tulus ikhlas mempersembahkan hak miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dia berkata, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala sesuatu yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Opir dan 7.000 talenta perak murni. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 dan ayat 4. Begitu pula para pemimpin lain yang terkumpul yang memberikan 5.000 talenta emas, bahkan ada sampai 10 talenta perak, belum termasuk persembahan-persembahan lain. Bayangkan saudara-saudari, persembahan yang demikian besarnya diberikan, diserahkan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan sukarela, sukacita, tulus ikhlas, bahkan tidak ada bersungut-sungut. Persembahan seperti inilah yang berkenan bagi Tuhan. Karena dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Mereka menyadari betapa ia mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar daripada Mesir dan berjalan di padang gurun dengan mujizat-mujizatnya yang ajaib sampai mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudari, sudah seharusnya di dalam kehidupan kita jika mereka memberikan balas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki, kita juga seharusnya demikian. Mungkin kita mau mengatakan, saat ini saya tidak punya harta, tidak punya materi yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan. Apa yang dapat kuberikan untuk Tuhan? Jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanya berkaitan dengan harta, materi, atau uang. Banyak hal sebenarnya yang dapat kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih setia kita kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama.
dikatakan oleh Paulus supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memberikan hidup kita sebagai persembahan untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, dan juga talenta yang kita miliki dapat kita persembahkan kepada Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Saudara-saudari, apakah kita semua sudah memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kita yang sudah kita terima dari Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan? Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun banyak orang Kristen yang menolak untuk melayani Tuhan, tetapi jangan saudara melakukan itu. Mari persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia telah lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.